Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kami dari kelompok 2 beranggotakan 1. Ade Mahmud Eka Sabani, 2. Fahmi Ayatun, 3. Miatul Habibah, 4. Triana Putri, 5. Yanuarin Devita Amelia, 6. Yufinanda Hanifah. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individual dalam gaya belajar, tingkat keterampilan, minat, dan kebutuhan siswa. Ya, yang selanjutnya yaitu pembelajaran diferensiasi melibatkan penyesuaian dalam 4 aspek utama yaitu konten, produk, proses, dan lingkungan belajar. Dan untuk kali ini kami akan membahas pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang tentang aspek utama yaitu konten. Diferensiasi konten yaitu konteks pendidikan mengacu pada materi atau isi pelajaran yang diajarkan atau dipelajari. Konten membentuk dasar pengetahuan yang ingin dicapai oleh siswa melalui sebuah proses pembelajaran, di mana pembelajaran berdiferensiasi konten adalah pendekatan pembelajaran di mana guru merancang dan menyajikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, tingkat penguasaan, dan gaya belajar individual siswa. Dalam hal ini ada 3 aspek yaitu penyesuaian tingkat kesulitan, penyediaan materi tambahan, dan pilihan sumber daya. Selanjutnya yaitu strategi diferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar mereka yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses ke pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan mereka. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada pembelajaran berdiferensiasi konten, yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga profil belajar atau gaya belajar. Yang pertama kesiapan belajar. Kesiapan belajar dapat dilihat dari kemampuan awal. Misalnya, secara pemahaman, peserta didik berada pada tingkat berapa? Tingkat konkret atau tingkat abstrak? Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu minat belajar siswa. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar, sehingga guru perlu memiliki informasi terkait minat siswa yang berada di kelasnya. Sebagai fasilitator, guru nantinya harus menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa. Misalnya, guru dapat memberikan beberapa opsi tugas atau proyek yang berbeda yang dapat memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi materi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu profil belajar atau gaya belajar. Guru memberikan materi sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang dapat meningkatkan penyerapan informasi yang lebih maksimal. Secara umum, ada 3 gaya belajar, yaitu yang pertama, audio. Guru menyiapkan materi yang banyak melibatkan indera pendengaran dari peserta didik. Contohnya, diskusi, penjelasan langsung, dan aktivitas peserta didik dalam bentuk presentasi. Yang kedua, visual. Guru menyiapkan materi dalam bentuk visualisasi, contohnya gambar, grafik, diagram, poster, dan lain-lain. Yang ketiga, kinestetik. Peserta didik yang belajar dengan gaya ini cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Selain ketiga gaya tersebut, ada juga gaya belajar audiovisual, di mana peserta didik belajar dengan melibatkan indera penglihatan dan pendengaran sekaligus, contohnya melalui video pembelajaran. Yang terakhir yaitu contoh pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang pertama ada contoh pembelajaran berdiferensiasi konten berdasar gaya belajar. Contohnya yaitu seorang guru matematika kelas 9 SMP sedang mengajarkan materi tentang bangun ruang tabung.
Setelah melakukan analisa profil gaya belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil atau gaya belajar peserta didik, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada visual, kontennya adalah materi melalui video pembelajaran. Yang kedua ada kinestetik, yaitu melalui mengobservasi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada audio, yaitu mendengarkan lagu tentang bangun ruang tabung. Nah, dengan memberikan materi melalui video, observasi lingkungan sekitar, dan bernyanyi, kebutuhan peserta didik akan visual, kinestetik, dan audio terpenuhi. Yang kedua ada contoh pembelajaran berdiferensiasi konten berdasar kesiapan belajar. Seorang guru matematika di kelas 7 sedang mengajarkan mengenai penanganan data dan statistik. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistik, yaitu min, median, dan modus. Yang kedua, kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman dalam min, media, dan modus. Dan yang ketiga, kelompok peserta didik yang sudah siap diberikan tantangan dalam penanganan data. Nah, setelah dibagi 3 kelompok, guru tersebut membagikan aktivitas kelas berdasarkan diferensiasi konten kesiapan belajar sebagai berikut. Yang pertama, sentra 1 yang sudah paham, yaitu studi kasus untuk peserta didik kelompok 1 yang sudah memahami konsep dasar min, median, modus, berlatih menggunakan studi kasus dari guru dengan kompleksitas lebih. Sentra 2 yang masih mengulang, latihan soal untuk peserta didik kelompok 2 dijelaskan ulang kembali. Kemudian mengerjakan latihan soal yang sudah pernah dilakukan di kelas, bersama dengan guru sebagai penguatan materi. Dan yang terakhir sentra 3 yang siap diberi tantangan. Praktik mandiri untuk peserta didik kelompok 3, mengadakan survei dan mengumpulkan data dari sekolah, lalu mengelompokkan menjadi min, median, dan modus. Dari contoh penerapan diferensiasi konten berdasar kesiapan belajar tersebut, tujuan pembelajaran tetap sama, yaitu memahami konsep statistika, yaitu min, median, dan modus. Namun, guru menyediakan beberapa aktivitas menjadi sentra sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik untuk memahami konsep statistik. Yang terakhir yaitu contoh pembelajaran berdiferensiasi konten berdasar minat belajar. Seorang guru matematika di kelas 10 sedang mengajarkan mengenai persamaan kuadrat. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama, kelompok peserta didik yang lebih menyukai menyelesaikan soal persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Yang kedua, kelompok peserta didik yang lebih menyukai menyelesaikan soal persamaan kuadrat menggunakan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, kelompok peserta didik yang lebih menyukai menyelesaikan soal persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.